agak budal Pak. Itu begitu. Suri toladan itu penting. Hari ini mulai dari Syawal sampai sekarang saya itu ada 15 anak yang dipamitkan dari majelis madrasah saya, dipamitno boyong mergone budal nang pondok. Alhamdulillah bisa hatam Quran semua berangkat ke pondok. Saya bilang, sampean anak yang mondok mau jadi apa? Pak Ustaz, nakal. Terus nih hari nakal, yo tak buat nang pondok. Loh, memang pondok itu pembuangan anak-anak nakal. Ini niatnya salah. Tapi walaupun niat salah, masih beruntung dirinya ketika mau memberangkatkan anak masih gelem mamitno nang Muhammad, akhirnya mendapatkan bimbingan yang benar. Maka penting anak-anak jenengan wis lulus, entah itu toko pondok, entah toko TPG, madrasah, nek wis kate mondok atau kate sekolah, mau lepas, mau selesai berhenti tidak ngaji, itu penting dipamit nang ustadzae. Ojo koyo maling mah. Mlebu hak pamitan, mulai yo hak pamitan. Kadang-kadang nyelonong. Duh. Iki ana sapa? Iki arek anu sak, arek sebelah embong. Anak mana nak? Kula mriku Pak. Bapak menang di ono pas ibumu, ono Pak. Orang rene ya ibumu ya. Nek bapak ibumu Pak rene aku gak gelem terima awakmu. Itu penting Pak. Biar ada etika akhlak dalam mencari ilmu. Memasrahkan kepada ustadz kiai agar dimintain bimbingan, arahan ilmunya. Kemudian nanti kalau sudah lepas mau berhenti dari ngaji, ya dipamitno. Ngapunten ustadzah, yuka kula niki insyaallah minggu depan berangkat pondok. Kula ngaturaken terima kasih banyak telah dibimbing selama 7 tahun ngaji dan sampeyan, alhamdulillah hatam. Mohon ridhoni ilmu di panjenengan, mohon barokah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Nanti didoakan sama gurunya. Wis gak usah nggawa apa-apa. Ini anjene ndak punya apa-apa. Tapi kalau kita ini sebagai orang yang punya apa-apa, Pak, bersedekah, mamit anak seperti punya anak saya, lulus 7 tahun mondok, tak pamit nanggone kiai. Oleh-oleh Pak, sak mobil. Karena yai punya anak 7, setiap 7 tak salimi Pak. 200 kali itu, pira ya? 1.400.000. Roti pahlawan loro. Walaupun habis 2 juta umpamane untuk sedekah nang guru ketika mamit no anak niki yai tanggung jenengan niki salimane umpama itu belum sebanding dengan keuntungan yang saya peroleh selama 7 tahun anak saya mondok. Gak bisa baca kitab, gak bisa baca Quran dengan baik, ngerti halal haram, ngerti haid, ngerti nifas, ngerti dan seluruhnya agama faham. 7 tahun bayang. Tapi kan bayar Pak Ustaz. Bayar itu bukan untuk kiai, tapi untuk kehidupan anak kita sendiri. Mau nang omah yo bayar. Anak sampean urip sampean bayar enggak nang omah? Bayar Pak. Pendino masakno, nemu nang pasar kae. Tuku iku Pak. Tuku. Itu
bayari anak, memberikan nafkah, kok jajane, kok uang paketane, itu pasti. Maka bersyukur kepada guru, mamit mana. Saya bilang, Pak, Bu, sampean niatnya salah. Memondokkan anak itu niati ibadah untuk mencari ilmu supaya jadi orang baik. Istiqo. Nek sampean niat buat anak nang pondok, mondok nu anak niati dibuang nang pondok mergo nakal. Sudah salah. Menganu Pak Ustaz nang kene ada orang tukaran. Kok nakale pindah nang pondok, Pak? Tukaran nang kono arek iki. Soalnya niatnya wis salah. Maka niatnya harus lurus. Siji nomor loro. Anaknya sampean mondok itu tujuannya supaya jadi orang baik. Pengen hasil anak dititipkan ke pondok pesantren, diulang sama kiai di sana supaya jadi orang baik, sampean terlebih dahulu menjadi orang tua yang baik. Soalnya saat ini kata anak nang pondok pengen jadi wong apik, wong tuane dhewe gak berusaha menjadi orang tua yang baik. Sederhana kok sebetulnya menciptakan anak yang soleh-solehah itu, Pak. Ya kayak Nabiullah Ibrahim itu aja, dirinya menjadi orang yang soleh, diikuti di anaknya. Genetik itu, gen karakter ayah dan ibu itu nggak akan dibohongi, Pak, oleh anaknya. Pasti tegak lurus ini. Ibu cerewet, anaknya ya cerewet, Pak. Ono sih nggak cerewet tapi jarang. Itu otomatis. Maka pelajaran yang dapat kita ambil yang kedua adalah menjadi suri tauladan yang baik sebagai orang tua agar memiliki anak yang baik pula nantinya. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan. Berapa tahun Pak Ustaz? Selamanya. Sampai kita mati doakan anak. Gak bisa doa khusus setiap malam sholat tahajud, minimal pada waktu sholat ini. Ya Allah, gak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Jawa gak apa-apa. Jadikan anakku Firdaus ya Allah, anak yang soleh ya Allah, anak yang soleh ya Allah, anak yang soleh cukup. Karena doaul walid ala waladihi kadu'ain nabi ala ummatihi. Doanya orang tua kepada anak itu mustajabah seperti mustajabahnya doanya Nabi kepada umatnya. Kadang-kadang peribahasane orang tua itu adalah malaikat. Atau dengan bahasa lain orang tua itu adalah jimat. Sampai buat urusan ekonomi sambang nang bapak ibu, sambang tok Pak Ustaz yoga, go oleh-oleh, go duwe bu niki 1 juta, sampai tunggu bu kula rotok ruwet ekonomi. Jadi ini ruwet ekonomi ojo nang gone Gunung Kawi. Sing guyu koyo pengalaman nih. Ojo nang Gunung Kawi, ojo nang dukun, Mak. Al-Quran Islam itu sudah komplit. Mau jadi sehat ada dalam Al-Quran. Mau jadi orang yang lancar rezekinya ada dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita tidak mau bertanya kepada ahlinya, lebih percaya kepada ajakan orang kepada selain Al-Quran. Sampai niku min suke ono Mbah Gondrong nang Gondrong, ono Mbah Petro, ono Mbah Semar. Ya wong dukune dhewe lho gak suge-suge diparani. Atau
ngeramal nasib dhewe lho gak entos. Ngeramal nasib wong. Doni Al-Qur'an Pak Ustaz, jaminan benar dan sukses itu Quran. Bisa dibuktikan, bisa Pak. Bisa. Itu Quran. Jangan 100%, mungkin 1.000.000% kita harus yakin. Zalikal kitabu la raiba fih. Quran itu tak ada yang kita ragukan sedikit pun. Tidak boleh ragu kita. Apa Quran kitab itu? Tujuannya apa? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Aku kok salah ya apa caranya supaya lancar ekonomi? Buka Al-Quran. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Quran ini ayat sugih Pak. Sampai nerap ayat iki duwe iku wis gak kira amot didegek wis sampean. Syaratnya kudu kerja. Ojo diwaca tok ayat ya Pak. Digibung nek malaikat sampean. Ya diwaca ya kerja. Aku ceramah ngalor ngidul maca ayat Pak, tapi nek gak disangone nyonyor mulih nih Pak. Ngono. Walaupun sangon itu bukan wajib. Karena kita nggak pernah buka seperti artis, manajemen. Jangan lupa ya, kalau saya ceramah ke Sumenep nanti akomodasinya 2 juta, terus penginapannya masuk nang Sumenep nginep ya. Nanti supirnya sekian, bensinnya sekian, di total berapa? 15 juta. Iki jenenge dodol ayat. Aku lu ngaji nang kene. Ustaz Tohil Anam ini gak tahu takut. Ustaz, sampai tak bayar 1 juta, ibu gak tahu. Bukan teko aku. Teko mulai disangon alhamdulillah, gak disangonane awas ya. Tapi gitu, terus cuma guyon gitu. Jadi istilahnya ojo memasang tak. Ya nak apa nak cek turu apa iki. Nek iso per 5 menit geratak. Itu begitu Pak, karena wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Jasa itu dibalas dengan jasa lebih baik, itu lebih bagus. Sebentar lagi banyak orang datang ibadah haji. Banyak salah kaprah ibu-ibu ziarah kepada orang yang datang haji gowo gula 5 kilo. Mari ngono mbek wong sing teko haji dikei kudu mergo 10.000. Mulai langsung ngomong apa iki? Wis gowo 5 kilo oleh ngene. Kaji kucu iki. Lha sing ngomong gowo 5 kilo ku sapa? Si ngomong gawe itu siapa? Umpan rumah. Besok ya kalau saya datang haji bawa gula 5 kilo ngono tatan rumahnya. Itu salah kaprah. Orang datang haji itu kenapa kita harus datang ke sana? Dari mana dalilnya ini? Terus apa perlunya kita datang kepada orang yang datang haji itu? Perintah Nabi tidak ada lain. Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang haji dan orang umrah itu Pak adalah tamunya Allah. Diberi fasilitas setelah melaksanakan ibadah haji,
du'auhum mustajab, doanya mustajab. Maka oleh Nabi disuruh ziarah, datang ke orang yang pulang dari haji. Di sini ada yang naik haji tahun ini, Pak? Enggak ada. Tapi ini ngulon akeh ya. Nang Benowo ya. Ayo haji sing wis duwe kemampuan haji, eman nek haji. Datang. Apa tujuannya datang ke tempat orang yang sudah melaksanakan ibadah haji? Meminta doa. Assalamualaikum Umi. Celuk Umi Pak mari haji wisan. Masih koncone dhewe. Ya. Ojo diceluk jenenge. Assalamualaikum Bu Maimunah. Gondok wong Pak. Lahir larang-larang. Maimunah cangkemmu. Karena banyak orang juga yang pengen haji itu pengen dipanggil Umi dan haji. Celuk abang. Beda rasanya Pak. Bah monggo Pak. Mantep ya. Celuk. Karim, kene Karim. Nang demo Karim 46 juta goblok. Iki berperang dengan jutaan orang aku nang kono iki. Karim. Hormati. Tapi sebagai orang yang sudah haji seandainya tidak dipanggil gelarnya enggak apa-apa. Enggak usah rewel. Los saya Pak. Panggil Karim, apa senyum. Karim, nggih, enggak. Karim, mohonnya ya Allah aja. Minta doa karena doanya mustajabah. Orang yang datang melaksanakan ibadah haji 40 hari doanya mustajabah. 40 dino. Makane wong biyen nek mulih teko haji 40 hari gak keluar rumah, Pak. Biyen. Saiki 5 dino mulai selungguh-lungguh tunggu-tunggu nang miras. Waalaikumsalam. Tempundi apa? Lho, saya tak celokno. Wonge lungguh-lungguh nang kiras. Lho, kaji kok nang kiras iki. Nek wis lawas gak apa-apa, Pak. Anyar-anyar nang omah. Ya. Karena panjenengan ini difasilitasi doa mustajabah. Disuruh mendoakan orang-orang yang datang. Didoakan apa? Supaya jadi ditakdir juga bisa melaksanakan ibadah haji. Nek kabeh haji Pak, dan hajinya benar mabrur kabeh, wapi kabeh. Tapi syaratnya yang mabrur itu mau. Nek gak mabrur Pak, ya gak suwi Pak. Sedina rong dino pakai jubah, pakai surban, 10 dino ucul surbane. Ucul sholat jamaah nang masjid. Masih yang ngalih haji gak tau nang masjid. Padahal nang Mekah diajari sholat arba'in. Sholat berjamaah 41 waktu gak berhenti itu Pak. Nah nek mulai nang Indonesia podo sholat berjamaah ala sholat. Makane kaji baca khusyuk direk. Pancen teko Mekah. Hayya ala sholat. Gak budal kaji. Wong sing tau Mekah ae gak budal nang masjid, apa maneh sing gak ro Mekah. Makanya orang yang seperti sudah melaksanakan haji dan mabrur itu biasanya menjadi tolak ukur di tengah-tengah masyarakat, alias menjadi suri tauladan. Monggo nek wong lanang iki elus Pak datang ke orang haji itu dikei minyak, dikei tasbih, dikei kopi wis gak apa-apa. Gak dikei yo gak apa-apa. Sing heboh iku wong wedok-wedok. Ya Allah, nek pas bawa gula apa? Oleh kacang 5. Kacang Mekah jarene. Padahal kacangnya ciri-ciri. Ono kurma apa? Kurmane 3. Ono putune bisa nang jero. Nah, tolong sing wis haji iki ayo sing apik. Apa yang mau diberikan ke orang itu sing apik. Nek gak duwe wis gak usah. Dungo ae.
Bu, mohon maaf, saya cuma dikasih jatah air zam-zam 5 liter, titik edam ya. Ayo bismillah. Tak dungane mudah-mudahan sampean selamat dunia akhirat. Nek dungane diterima, itu lebih berharga daripada kodong, lebih berharga daripada surban, lebih berharga daripada yang lainnya. Karena doa itu menentukan. Doa silahul mu'min, mahal harganya. Ismail mau disembelih karena kekuatan doanya orang tua. Mahal Pak, ono arek disembelih gelem. Coba wes saiki ana sampean dites. Ojo mari disembelih. Engkon mijet ae njaluk buruan. Anak pijetena wani piro? Anak pasang tarif nang ayam. Saiki makane monggo dijadikan suri tauladan pasca Idul Adha ini jangan berlalu begitu saja. Baik, kita masuki materi. An Ubadah qala Nabi qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Ubadah saking sahabat Ubadah ibni Somad, anak lanangi sahabat Somad. Napa? Annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man sapane wong syahida kang nakseni sapa man alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, haramallah, maka ngaramaken sapa Allah an-nar ing neraka alaihi ing atase man. Siapa yang membaca 2 kalimat syahadat sampai mati tetap di atas kalimat syahadat tersebut, maka haram bagi dirinya masuk neraka. Maksudnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi Allah bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib saya sembah kecuali Panjenengan. Konsekuensi daripada bersyahadat ini akan melahirkan tugas-tugas yang lain dari Allah. Napa? Salat 5 waktu. Persaksian kita, syahadat kita kepada Allah, kalau tidak disertai dengan perintah berikutnya, tidak melaksanakan salat, dikhawatirkan tidak akan menyelamatkan kita. Karena saksi-saksi tidak bertanggung jawab. Jangankan saksi agama, nang pengadilan itu banyak saksi-saksi palsu, bersaksi tidak sesuai dengan faktanya. Cara ini bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kok semayang, repot aku. Cari bersaksi kepada Allah, kok nyolong, wong kebutuhan nek nyolong aku mangan kondi. Kan banyak orang salah-salah pemahaman seperti ini. Jadi konsekuensi daripada syahadat ini melaksanakan semua perintah-perintah Allah nih. Salat 5 waktu sehari semalam. Nika esok nambah nang sunah-sunah cukup Pak. Ajek jejek istiqomah salat 5 waktu jamin masuk surga. Iya. Tambah berjamaah, tambah jos, tambah toko awal nang masjid, tambah jos. Subuh jam 4:30, budal nang masjid jam 4, budal nang masjid jam 3, sholat fajar, iktikaf. Apa yang kita tanam sekarang, ibadah kita ini semuanya akan melahirkan dampak positif kepada keluarga kita di rumah. Gara-gara kita ajak tiap ke masjid, nyapu masjid, adzan nang masjid. Boleh jadi anak sampean asal mula tidak baik, pelan-pelan dibikin baik sama Allah. Mergo ni barokah wong tuane sing ajek nang masjid.
Mereka sering memakmurkan masjid, kegiatan ini ikut, kegiatan ini ikut. Kalau bahasa anak sekarang jadilah orang yang los gak rewel. Itu bahasa keren sekarang, bahasa agamanya ikhlas, Pak. Bahasa agamanya adalah qanaah. Angel ada di wong los gak rewel ikhlas itu. Mas, sampai nadan ya. Nggih. Nek sing rewel boten. Mas adon untuk wayahku. Lho, adon ono wayahe. Malah-malah wong het ae ono wayahe. Mas adon Mas. Nggih. Mas tolong Mas, ambilkan dengklik. Cukup. Mas, tolong nanti minggu kerja bakti di masjid ya. Oh nggih. Los Pak gak rewel. Anak kene iki akeh sing rewel apa sing los? Los apa ya? Mudah-mudahan los apa ya? Los budal apa los nang masjid iki? Syahadat. Kemudian yang kedua, konsekuensinya adalah mengeluarkan zakat. Ojo dadi wong medit. Kayak kemarin kurban, orang menerima daging seneng apa boten kira-kira? Seneng. Pelajarannya sekarang, jadilah orang yang suka memberi. Ojo pas kurban itu teman daging. Karena waktu kalah dengan orang dulu itu masak soto kadang-kadang sak mangkok dikekno tonggo. Ini orang dulure dikirim nang dulure. Aweh itu kan biyen ku apik. Saiki ilang. Masak soto pangan dhewe, kantek dibuat. Gak barokah, Pak. Gawe pentol pangan dhewe, kantek ya keleleken wong. Boyone masak jajan matang es kan tonggo. Barokahnya di sana, bukan yang kita makan. Barokahnya ketika kita masak bisa berbagi kepada yang lain. Itu barokahnya besar, baik kepada diri kita sendiri atau kepada tetangga. Kemudian puasa, konsekuensi orang baca syahadat itu puasa Ramadan ya, apalagi puasanya puasa sunnah ya, atau dengan artian bahasa puasa itu adalah menahan, mampu menjadi orang yang selalu menahan agar tidak melakukan hal-hal yang menabrak terhadap larangan-larangan Allah. Awake butuh duit, sementara si penan gak duwe, nyelang nang dulur gak iso, medit. Kayak apa kate diselangi wong nek nyelang dikek duit ya apa Mas? Bulet. Iya. Gak dikei akhirnya nyelang nang tonggo gak percaya, nang kanca gak percaya. Ya wis lah. Aku wis tak usah nang pangeran ae tak donga menahan diri. Manik ngono aku nyolong ae, berarti orang ini gak bisa menahan, Pak. Gak bisa menahan. Awake lara wis kena kolesterol, ono iwak bebek, kepengen asline. Kalau dia ingin selamat puasa, apa maknanya? Menahan diri. Jare aku wis lara ojo mangan iku. Ojo tabrak ae, berarti enggak bisa puasa. Terakhir konsekuensi orang bersyahadat adalah haji bagi yang mampu. Kalau saya mengatakan di mana-mana orang itu semua bisa melaksanakan ibadah haji, mampu kabeh. Cuma manajemen cara mau mengumpulkan uang itu aja yang nggak bisa. Aku kok duwe duit 50 juta baru daftar. Kapan duit ini kan menabung? Kan Nabi kan mengatakan apa itu? Irtanim khomsan qabla khomsin. Itu perencanaan itu, Pak. Jagalah 5 waktu sebelum datang 5 waktu lah. Itu perencanaan itu.
aku kepengen mau haji rek. Aku tak nabung bendino 10.000. 10.000 bendino berarti sakulan telung bulu gitu piro? 300 kali setahun 36 kali 10 tahun piro? Hah? Ayo Pak mikir Pak matematika ya, aku gak ngerti. Piro? 36 juta 10 tahun Pak. Udah dapat itu prosti haji biasanya. Banding nombor rokok jenengan. Sehari berapa ngerokok? Ono enggak rokok 10.000? Enggak ada Pak. Saya kemarin di mil Madura. Jenengan rokok napa ya? Mil. Cukup 5 lumayan. 5 kali pirang mil 30. Wong di ijole LPG di bojoku sik susung 10.000. Cerdas bojoku. Jadi dari api diijol di api, Pak. Rokok itu kan api, diijol di LPG. Cerdas sih. Golek bojo ngene iki angel, Pak. Wis ono maneh. Limited edition wis. Ojo didol ya, tak ijol LPG. Tapi sebagian tak kena ada sing cangkruk pikiran paling enggak ya nek mobilku nang jopo kan aman. Jadi apa namanya, kalau rokok kita sehari 20 ribu kan, sing rokok ya 20.000 kali Pak 10 tahun jebol 70 juta itu dibuang seret. Berarti bisa daftar haji, bisa Pak. Apa mana sekarang antriannya lama, hampir 50 tahun daftar sekarang. Maka saya mengambil alhamdulillah kerjasama dengan teman itu, daftar haji 1 juta dapat porsi. Tapi saya nggak punya KBIH, Pak. Saya tidak mau punya KBIH. Saya hanya membantu orang-orang yang mau daftar haji dengan dana talangan. Jadi didaftarkan ke Kemenak, dapat porsi, nanti orang ini nyicil selama 5 tahun, 1 bulannya 500.000. Gak kerasa Pak, 500 oleh 5 tahun lunas, dapat porsi dari awal. Sambil menunggu keberangkatan, dia punya kesempatan untuk menabung dengan cara nyicil itu tadi. 500 ya murah Pak, sepeda motor gak ono cicilan 500. Kecuali sepeda ontel. Ono cicilan 500. Ini alhamdulillah berjalan dan saya dapat hampir 40 jamaah. Rebutan yang punya KBIH. Anu yai ikut saya ajak jemaahnya. Yes. Nanti nunggu ya. Nek ono semut, ono gula, ono semut Pak. Tapi saya kan memberikan kebebasan kepada teman-teman. Sampai yang mau ikut KBIH monggo, KBIH manapun monggo, terserah sampean. Nek aku tak dol Pak, wong 40 iku nek yo ikut 3 jutaan nang KBIH. 4 kali 3 120 juta wis. Kena wis mani piro kon? 40 tak arah nang sampean piro? Tinggal ngono ae. Tapi saya tidak mau, biarkanlah mereka berproses dengan kebebasannya. Aku seneng KBIH iki Pak Ustaz, monggo. Aku seneng KBIH iki Ustaz, monggo. Yang penting wajib ikut KBIH. Napa tujuannya? Supaya ada yang bimbing. Wong ku nek haji Pak gak ono sing bimbing. Karena haji ku nang Mekah tutuk nang kene ngawur. Kok wingi sang viral iku balang jumroh koyo balang lempar lembing. Terus muter-muter. Bapak. Iblis iku paling lemu ya guys. Iki nyawati rada nemen diputer-puter. Iki lempar jumroh kok lempar lembing ngene. Wis sing ngarepe langsung ngene kabeh. Wedi kene ndase. Gak paham.
karena nggak mengikuti bimbingan KBIH. Lempar jumroh itu yang penting sudah sama, walaupun tidak keras. Bukan lemparannya yang harus keras, tapi niatan hati membuang iblis yang ada dalam diri kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nang kene waktu itu bukan dari batu sing gede, Pak. Bukan itu. Makanya perlu dibimbing nanti ya kalau jumlah begini. Oh, kalau di Arafah, apa nang Arafah itu? Tengok-tengok lungguh, Pak. Apakah lungguh tok boten di Arafah itu kita berdoa? Karena al-hajju Arafah. Orang haji kalau tidak wukuf nang Arafah bukan haji. Makanya banyak modus-modus orang yang memberangkatkan orang haji tapi tidak reguler, non pemerintah koyok furoda sing gagal kemarin ini. Hati-hati jenengan, itu adalah visa turis, Pak, bukan visa haji. Ngomong ditolong wong, ikut saya langsung berangkat. Visa apa? Oh, ini jalur undangan tokoh pemerintah Arab Saudi. Kayak orang penting aja diundang. Sing diundang itu orang penting-penting, gubernur, bupati, wali kota, menteri, dan itu orang tertentu, Pak. Kok di Tuan Kamil kemarin dia dapat itu sampai istrinya. Mana viral sedunia kasusnya, simpati diundang haji. Nah, visa turis kayak iso berangkat lewat Singapura, mampir nang Prancis, wong wukuf dia sik tas mlebu. Ya. Belum Pak, belum dikumpulkan dengan orang wukuf, nanti kalau wukuf sudah bergeser. Ya, sudah bergeser. Baru dia ikut ditokno. Lihat. Di rombongan yang tidak tercatat dalam jatah haji sedunia di Arab Saudi. Akhirnya ya haji apa kalau seperti itu? Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dengan manajemen keuangan yang bagus, menabung. Dan kemudian konsekuensinya yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, ya Allah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan panjenengan. Kalau sudah yakin dan bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan, kita harus mengikuti apa yang diajarkan beliau. Sunnah-sunnahnya diikuti. Napa di antara sunnahnya? Wadah. Ojo malam Jumat tok sunnah Rasul. Sunnah Rasul dilingno sak koncoan. Ngirim kabar. Jangan lupa sunnah Rasul. Nang WA-mu hari-hari kadang-kadang. Ya. Bukan itu aja sunnah Rasul, Pak. Ya. Sunnah Rasul bercermin, merapikan rambut, dipotong ketika hari Jumat itu sunnah, motong kuku hari Jumat itu sunnah. Kemudian keluar dari rumah pakai kaki yang kiri atau yang kanan dulu, kanan. Masuknya kanan, keluarnya kiri. Kalau ke masjid masuk kanan, keluarnya juga kiri. Berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, itu sunnah. Pakai kopiah putih sunnah. Nek ireng, nek masih iki sunnah. Iki gak sunnah iki, Pak. Apakah boleh dapat pahala? Dapat. Karena identitas ciri khas Indonesia. Kalau kita haji pakai kopiah putih, kopiah hitam ini, oh Indonesia. Khair Indonesia baik, bagus, sopan Indonesia, pakai akhlak cara umrohnya, cara hajinya itu, wong sholat, kamane dilangkai, Pak. Ini wong Indonesia nang Mekah, karena kebiasaan dari sini. Coba sampean wong golongan wong Iran, wong Pakistan, orang itu, Pak, orang sholat nang kono itu dilangkai, Pak. Iso-iso petengan hari-hari itu, sholat pakai sujud dilangkai. Loh kok petengan, ternyata melebu jubahe wong. Dalam lugu, ya Allah. Apa lek ono kentongan.
kurang ajar. Kalau kita kan Syafi'inya mengajarkan orang sholat dilewati depannya haram hukumnya. Diantem pas mati lah, lewat diantem mati, gak dosa sing ngantem. Itulah saking menghormati wong sholat. Sebatas apa Pak? Batas sejadah. Ya iki lah. Ya sampean lewat ngarepe iki gak apa-apa wis. Tapi lewat ini gak oleh. Makanya sing duwe anak di kawanan masjid itu hati-hati. Wong sembahyang kadang-kadang anak di kawanan masjid wong itu sembahyang, anaknya tawaf. Lewat sop pertama, lewat sop kedua. Ketika balik mana nang ngarep kian itu kayak berarti apa sih dikira nanti yang tahu apa ya sopi. Jadi hati-hati kalau nang masjid, bukannya tidak boleh saja asalkan tidak mengganggu kehusuan orang sholat di masjid. Mengikuti ajaran Rasul, banyak sunnah-sunnah yang lain. Ya, sedekah di hari Jumat berkah itu ya. Di samping perintah Allah juga sedekah. Karena sebaik-baik sedekah itu dikeluarkan ketika hari Jumat. Bukan berarti hari lain tidak boleh sedekah, mboten. Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, rajanya para hari. Jadi amal ibadah lebih dilipat gandakan di Jumat niku wau. Jadi konsekuensi syahadat niku wau. Kemudian yang terakhir yang dapat saya sampaikan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qala al-abdul mu'min, tatkala ngucap sapa wong mukmin, sapa kaula al-mukmin kang mukmin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang sering membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kharaja min famihi, moko metu saking mulute wong mau, malakun sapa malaikat mislu tairin padane manuk, akhdaru kang ijo, lahu kedue manuk, janahani suwiwi loro, ai abyadani kang putih karune, mukallalani kang den berintik karune, kang den hias karune, bidurri kalawan intan, wal yakuti lan yakut, ahaduhuma utawi salah sijine suwiwi mau, bil masyriq ing dalam masyriq, wal akhar utawi kang liyane bil maghrib ing dalam maghrib. Idza nasyarahuma takalane menyepakkan sayap apa manuk, tajawaza mongko ngelewati apa suwiwi al masyriqa ing arah timur, wal maghribi lan maghrib barat, ayartafi mongko munggah apa manuk ila samai marang langit, hatta yantaya sehingga tumeka sehingga tutup sapa apa manuk ila arsy marang arash, walahu lan kedue manuk dawiyun utawi kemeringgil, kadawiyin namli kaya merenggile semut, kaya kulung ngucap lahu marang malaikat sapa hamlatul arsy penjaga arash, uskun antam masira bi izzatillahi wa azamati, dengan kekuasaan Allah dan keagungan Allah, fayaqulu mongko jawab sapa malaikat la as'alu hatta yaghfirallahu liqa'ilihi, sehingga Allah mengampuni bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fayutihi mongko den kabulaken mongko ngekei hu ing manuk sapa Allah taala samangina alfi lisanin ing 70.000 lisan, ayastaghfiru mongko jaluk sepuro sapa apa manuk sing
duwe mulut 70.000 mau lisohibihi marang wong sing maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila yaumil qiyamah tumeka dina kiamat. Iki Allah luar biasa. Intinya setiap orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, Allah ciptakan makhluk yang namanya malaikat, yang namanya manuk. Burung itu hijau, memiliki sayap yang satunya ke timur sampai totok timur, yang satunya totok barat. Nah, malaikat ini naik ke atas, di mana sayapnya dihiasi oleh yakut dan intan, naik sampai ke arsy, disetop oleh malaikat yang menjaga arsy. Sampai mau kemana? Disetop, Pak. Jadi penjaga setiap langit itu ada penjaganya. Apa yang dikatakan oleh manuk? Disuruh berhenti itu dia mengatakan saya tidak mau berhenti, malaikat di sini. Saya harus tembus menghadap kepada Allah untuk memohonkan ampun kepada orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat yang menjaga arsy tadi? Mempersilahkan untuk melewati. Silakan kami lewat. Kemudian bertemu dengan Allah dan dikasih manuk siji mau dikai mulut oleh Allah Ta'ala 70.000 mulut, di mana 70.000 mulut ini membaca istighfar buat orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari sini awal muasal thariqat nih. Rata-rata thariqat yang benar itu pasti yang diandalkan adalah kalimat la ilaha illallah. Qadiriyah, Naqsabandiyah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan dienteng no, makanya di sholat kita jangan pulang, mari sholat wiridan minimal baca la ilaha illallah minimal 33. Karena satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akan ciptakan manuk di Allah Ta'ala yang membacakan istighfar kepada kita dengan 70.000 mulutnya sampai tekane dino kiamat. Allahu Akbar. Nang diai ojo ngelewati la ilaha illallah di mari sembahyang wiridan sih. Kadang-kadang wiridan di sini kalau tasbih ya gak apa-apa mau hitungan, cuma jangan dijadikan patokan. Duh, wis 33. Kok kapan untuk imam iki? Suwe nih. Wis tak boleh dhewe ya. Ojo melok imam. 33 baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah keuntungannya. Tiada lain yang kita inginkan adalah ketika dosa-dosa kita diampuni, dihapus oleh Allah, pas meninggal dunia insyaallah dakhalal jannah. Itu aja sebetulnya. Ini saiki urip iki apa sih patokane? Punya rumah itu jaminan selamat? Belum tentu. Punya mobil belum tentu. Punya uang yang segitu banyaknya belum tentu. Uang itu dikatakan selamat, jaminan urip enak besok nek wis mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah plek mati, jaminan hidup nyaman di akhirat. Tenang. Tapi nasi urip ini kan gak jelas gitu. Tapi ngaji kita seperti ini kan sebuah tanda orang baik di dunia akan dijadikan orang baik pula di akhirat. Orang yang tidak baik di dunia kalau tidak bertobat maka akan dijadikan orang tidak baik pula di akhirat. Itu kan hadis ini. Maka monggo kita semua berusaha menjadi orang yang baik dengan cara ngaji seperti ini, istiqomah, sholat ke masjid berjamaah. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah.
warahmatullahi wabarakatuh.